AFC anggap Bahrain mundur, timnas Indonesia otomatis dapat 3 poin. Respon berkelas Eliano usai dicuat Sintayong saat lawan Cina. Jairzinho dan Ivar Jenner dipastikan absen saat lawan Jepang. PSSI tegaskan tolak permohonan Bahrain soal perpindahan venue pertandingan. Agen Ole Romeni bocorkan PSSI sudah jalin kesepakatan soal naturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia ibarat jatuh tertimpa tangga usai laga melawan Cina. Sebab skuad Garuda juga dipastikan tanpa 2 pemain kunci, yakni Jairzinho dan juga Ivar Jenner pada laga melawan Jepang. Indonesia baru saja merampukan laga lawan Cina pada match keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepatnya pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia kalah 1-2 pada duel di Stadion Qingdao Stadium tersebut. Ini merupakan kekalahan perdana bagi kubu Indonesia dalam persaingan di grup C. Kekalahan ini juga dirasa mengejutkan karena Cina dalam performa buruk sebelum pertandingan, yang mana Cina mengalami 4 kekalahan beruntun. Kekalahan dari Cina jadi pukulan telak bagi kubu Indonesia yang memasang target 3 poin. Namun pukulan itu bukan hanya datang dari kekalahan tersebut, tetapi juga dari kartu kuning. Jairzinho menerima kartu kuning pada menit ke-90+8. Saat itu dia terlibat duel dengan seorang pemain Cina. Ini menjadi kartu kuning kedua Jairzinho di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi dia akan absen 1 laga karena akumulasi. Jairzinho akan absen saat Indonesia menjamu Jepang pada 15 November 2024 yang akan datang. Bukan hanya Jairzinho, Indonesia juga tak bisa memainkan Ivar Jenner pada laga melawan Jepang. Gelandang 20 tahun itu juga akan absen karena akumulasi kartu. Pada duel lawan Cina, Jenner dapat kartu kuning pada menit ke-41. Ivar Jenner juga dipastikan akan absen saat lawan Jepang di Stadion GBK. Jairzinho dan juga Ivar Jenner sebenarnya merupakan pemain penting di skuad Garuda. Absennya mereka berdua menjadi kerugian besar bagi pasukan Sintayong. Komentar berkelas ditunjukkan Eliano Renders usai dicoret Sintayong dari skuad timnas Indonesia melawan timnas Cina. Alih-alih marah, pemain PSSI Zwolle itu malah menunjukkan respon yang sangat luar biasa. Nama Eliano menghilang di daftar skuad timnas Indonesia melawan timnas Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Padahal adik dari Tijani Renders itu sebelumnya turun pada laga kontra timnas Bahrain. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji menuturkan, pencoretan Eliano berkaitan dengan kebutuhan taktik Sintayong. Alhasil, pemain berusia 23 tahun itu absen pada match keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih mengamuk, Eliano justru memberikan respon yang sangat positif. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia berterima kasih atas dukungan yang didapat. Terima kasih atas dukungannya, tulis Eliano Renders. Pencoretan Eliano justru menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola. Sebab timnas Indonesia takluk 1-2 dari timnas Cina pada laga di Stadion Qingdao Stadium tersebut. Sejumlah pemain disebut tampil di bawah standar pada laga itu. Celakanya, pemain-pemain tersebut berada dalam posisi yang biasa diisi oleh Eliano Renders. Patut dinanti apakah Eliano akan dapat panggilan lagi atau tidak. Adapun timnas Indonesia baru akan bermain lagi pada November 2024. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi timnas Jepang pada 15 November 2024 di Jakarta. Kemudian mereka menjamu timnas Arab Saudi pada 19 November 2024 juga di tempat yang sama. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 jika menolak main di Indonesia. Sebelumnya AFC menganggap klub asal India yakni Mohun Bagan mundur dari AFC Champions League 2024 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, yakni Traktor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekedar diketahui, laga Traktor SC versus Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024. Laga itu digelar hanya 1 hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran, takut Israel melakukan serangan balasan.
Menarik menanti apakah AFC juga akan menganggap timnas Bahrain mengundurkan diri dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Segera diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain yakni BFA meminta kepada AFC dan juga FIFA untuk memindahkan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain. BFA meminta laga digelar di luar Indonesia karena alasan keamanan. Mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang mendapatkan sejumlah ancaman dari netizen Indonesia pasca laga di matchday ketiga grup C. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. PSSI sendiri tidak tinggal diam. Mereka akan bersurat kepada AFC dan juga FIFA dan meminta agar laga tetap digelar di Indonesia. PSSI menjamin keselamatan dan juga kenyamanan para pemain timnas Bahrain, baik di dalam maupun di luar stadion. Menarik menanti respon AFC menyikapi kasus ini. Apakah AFC akan melakukan standar ganda mengingat Presiden AFC berasal dari Bahrain? PSSI secara tegas menolak memindahkan laga timnas Indonesia versus Bahrain di tempat netral. Ini merupakan pernyataan sikap usai Federasi Sepak Bola Bahrain yakni BFA bermohon kepada FIFA dan juga AFC agar laga timnya melawan tim asuhan Sintayong tidak digelar di Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga menegaskan laga timnas Indonesia melawan Bahrain harus tetap digelar di Jakarta. Arya mengatakan jika laga itu dipindah akan merugikan tim asuhan Sintayong dan pastinya tidak ada sebuah keadilan. PSSI dalam waktu dekat bakal bersurat ke AFC untuk menyatakan sikapnya. Kami akan bersurat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain, kata Arya Sinulinga. Kami juga akan beritahu bahwa akan jaminan keamanan dan juga kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain. Bangsa kita ini bangsa yang ramah ke tamu. Kami pasti buat kenyamanan bagi mereka, tambah Arya Sinulinga. PSSI menegaskan komitmennya untuk mengadakan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, timnas Indonesia telah bertanding ke Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Pada pertandingan ketiga grup C tersebut, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Namun Bahrain menyatakan menolak datang ke Indonesia untuk bertanding. Mereka meminta otoritas yakni FIFA dan juga AFC untuk memindahkan venue pertandingan ke lokasi netral. Merespon ini, PSSI berencana untuk mengirimkan surat kepada AFC guna mempertahankan status sebagai tuan rumah melawan Bahrain. Mengenai interaksi di media sosial, Arya menyadari bahwa netizen Indonesia seringkali aktif berkomentar. Meskipun terkadang komentar tersebut bisa ramai, ia percaya bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat ramah dan juga baik. PSSI berupaya untuk menciptakan pengalaman positif bagi semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Jadi, kami pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Soal di media sosial, namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu ramai. Tapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik. Jelas Arya Sinulinga. Kabar hangat dan menarik datang dari striker keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni. Gara-gara Kevin Dix datang ke tanah air untuk menegaskan ketertarikannya membela timnas Indonesia, ada satu pemain keturunan yang jadi ikut jatuh hati. Iya, dia adalah Ole Romeni, striker keturunan yang namanya selalu dikaitkan dengan skuad Garuda dari beberapa bulan lalu. Kini nama Ole Romeni semakin menguat dengan kedatangan Dix ke tanah air, yang bahkan sudah bersalaman dengan ketum PSSI Erick Thohir. Dari agennya Josh Ebergen, dia mengatakan bahwa penyerang FC Ultra ini sedang mempertimbangkan untuk menerima kartu naturalisasi. Apakah hal ini akan semakin positif? Sampai saat ini PSSI tak henti-hentinya menawarkan jendela diskusi kepada Ole Romeni dan juga agennya Josh Ebergen untuk membahas duduk perkara soal naturalisasi. Untungnya dari diskusi yang selalu dilakukan ini, kedua belah pihak bisa sedikit mendapatkan jawaban yang pasti. PSSI sampai sekarang masih menunggu keputusan Ole Romeni terkait dirinya yang mau menerima ataupun tidak kewarganegaraan Indonesia. Rupanya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia juga sering menghubungi agen pemain 24 tahun ini. Josh Ebergen selaku agennya juga terbuka perihal kartu naturalisasi. Itu benar, dia Ole Romeni sekarang sedang mempertimbangkan terkait soal naturalisasi, ujar Josh Ebergen saat dihubungi oleh PSSI. Jikalau sudah dipertimbangkan, maka kemungkinan pemain FC Ultra ini akan datang ke tanah air.
sama seperti teman seangkatannya yang sudah berseragam timnas Indonesia. Teman-teman Oli Romeni sudah banyak yang menjadi WNI. Sebut saja anak-anak Rothmangon, Martin Paes, Miss Hilgers, dan juga Eliano Renders. Efek kedatangan Hilgers dan juga Eliano Renders yang sama-sama mementas di Eredivisie, serta Kevin Dix yang pernah menjadi pemain Belanda kelompok umur, membuat Oli Romeni semakin mempercepat keputusannya.